Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat limpah dan rahmatnya, di mana saya dapat berdiri di ruangan yang insya Allah penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, sehingga kita dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Baiklah, langsung saja berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sebuah penjelasan yang bertemakan zakat. Apa itu zakat? Zakat adalah ibadah fardu yang wajib dilakukan atau dikerjakan oleh seluruh umat Islam yang berupa harta dan benda. Dan juga zakat dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan pada saat bulan Ramadan, berupa harta dan makanan pokok. Sedangkan zakat mal adalah zakat yang wajib dikeluarkan ketika harta kita sudah mencapai nasab, berupa harta, emas, uang, dan penghasilan kita dalam sebulan. Lalu, apakah hikmah diwajibkannya zakat? Ada 3 hikmah diwajibkannya zakat, yaitu pertama, untuk membersihkan harta kita dari hak-hak orang lain, hak-hak fakir miskin, hak orang yang tertidur di pinggir jalan, hak orang yang tertidur di kolong jembatan, hak orang yang merintih menahan sakit karena kelaparan, dan hak orang-orang yang merasakan pahit-pahit getirnya kehidupan. Kedua, untuk mensucikan kita dari berbagai penyakit tercela. Dan yang ketiga, untuk menenteramkan hati dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan jiwa bagi mereka. Dan berdoalah untuk mereka, karena doa kamu itu akan menjadikan tentraman jiwa bagi mereka. Quran Surah At-Taubah ayat 103. Jadi teman-teman, sababun nuzul ayat ini menurut Imam As-Suyuti dalam Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul berkenaan dengan permintaan Abi Lubabah kepada baginda Rasulullah. Dia berkata, Ya Rasulullah, harta kami banyak, ambillah dan sedekahkanlah atas namaku, dan mohonkan ampun bagi kami. Kemudian Rasul menjawab, Maaf Lubabah, aku tidak diperintahkan untuk mengambil harta siapapun. Tak kala itu, turunlah ayat tadi yang memerintahkan kepada Rasul untuk mengambil harta Lubabah dan dijadikan sebagai zakat, yang diisyaratkan dengan kalimat khudh min amwalihim shadaqah. Lalu, apakah permasalahan zakat yang ada di lingkungan saya? Sejauh ini, dari tahun ke tahun yang saya perhatikan,
permasalahan zakat yang ada di desa saya sejauh ini tidak ada. Mengapa demikian? Karena sejauh ini orang-orang tiap tahun selalu berdatangan ke surau, ke masjid untuk membayar zakat tanpa ada satupun yang ketinggal. Mengapa saya berkata demikian? Karena yang menerima zakat adalah guru ngaji saya. Kemarin ketika saya bertanya kepada beliau, beliau mengatakan bahwa dari tahun ke tahun angka membayar zakat di desa kami bukan berkurang, justru meningkat. Maka dari itulah saya sampaikan tidak ada masalah sama sekali di desa saya dalam mengelola dan membayar zakat. Lalu mengapa kita harus membayar zakat? Ketika kita membayar zakat, seperti yang saya bilang tadi, jiwa kita menjadi tentram. Kita akan dihindarkan dari berbagai penyakit tercela. Apa itu? Penyakit hati, yaitu adalah penyakit tercela. Mungkin cukup sekian dari yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan datangnya dari saya, jika benar datangnya dari Allah. Sebelum saya tutup, saya ada pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Dan kalau ada umur yang panjang, boleh kita membuat video lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.